نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Materinya tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ialah mengenai iman kepada malaikat. Nah, tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat guna agar kalian mengerti dan memahami apa makna beriman, makna sebenarnya beriman kepada malaikat. Dimulai dari yang pertama, yaitu materi yang pertama ialah pengertian iman kepada malaikat. Nah, jadi iman kepada malaikat itu artinya itu percaya bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah. Malaikat itu di sini artinya ialah dalam bahasa Arab malak, yang berarti pembawa pesan, dan bentuk jamaknya adalah malaikah, yaitu malaikat ini diyakini sebagai makhluk surgawi yang langsung diciptakan Allah dari cahaya. Lalu hadis atau dalil atau hadis yang menyebutkan tentang malaikat, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 5314, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min maraji min nari wa khuliqa adama mimma wusifu lakum. Yang artinya itu malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api, dan Adam diciptakan dari tanah. Lalu adapun nama-nama malaikat ciptaan Allah, sebenarnya malaikat itu banyak, cuman yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki atau menurunkan hujan. ya benar sekali. Lalu yang ketiga ialah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniupkan Sangkakala. Lalu ada yang keempat malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini tugasnya ialah mencabut nyawa. Dan yang kelima malaikat Munkar, yaitu tugasnya menanyai manusia dalam kubur. Begitu juga dengan malaikat Nakir. Lalu ada malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini tugasnya mencatat amal baik manusia. Lalu yang ke-8 malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Dan yang ke-9 malaikat Malik, yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Lalu apa saja perilaku kita sebagai umat Islam beriman kepada malaikat? Nah, yang pertama itu ialah untuk selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur, memperbanyak rasa syukur. Lalu apalagi yang kedua ialah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang halal dan mencari rezeki yang baik. Lalu yang ketiga yaitu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah, baik musibah di dunia maupun nanti musibah ketika terjadinya hari kiamat. Lalu yang keempat yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Dan yang terakhir yaitu selalu memohon kepada Allah agar dilampangkan di alam kubur
dan diringankan dari siksa kubur. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Di sini Ibu akan membuat kelompok, Ibu bagi menjadi dua kelompok. Ibu akan menyuruh kalian membuat konsep dari iman kepada malaikat. Nah, jadi berarti satu kelompok ada 3 orang. Berarti si Naila, Nisa sama si Madan itu kelompok 1, lalu si Bila, Dani sama si Bagas kelompok 2. Nah, tugasnya nanti kalian buat ya. Kalian buat konsep iman kepada malaikat, lalu nanti jelaskan perwakilan satu kelompok di depan. Oke? Silahkan berdiskusi. Oke, baik. Orang ini bisin, Bu. Jangan lupa ya diskusi tentang iman kepada malaikat. Baik, sudah cukup waktu diskusinya. Dari kelompok 1, Ibu akan menyuruh Nisa untuk membacakan peta konsep iman kepada malaikat atau hasil diskusinya lah sama teman-temannya. Kepada Nisa, silahkan maju. Yang pertama, Jibril. Jibril merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Dan yang kedua itu Mikail. Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur dan memberi rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga itu Israfil. Israfil malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala. Yang keempat itu Ijrail. Ijrail merupakan malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Dan yang kelima itu malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar merupakan malaikat yang bertugas menanyai orang yang berada dalam kubur. Nah, itu mungkin peta konsep oleh kelompok 1. Lalu kelompok 2 akan silakan duduk Nisa, silakan. Lalu kelompok 2 peta konsepnya lanjut dari malaikat Nakir ya. Malaikat Nakir sampai ke malaikat Ridwan. Oke, kepada kelompok 2 Bagas, persilahkan membaca hasil diskusinya dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai dari malaikat apa itu? Nakir. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang Di dalam. yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nah, lalu Ketujuh, Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semula pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir ayat. Ke-8, Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir ayat. 9, Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10, Malik. Malaikat Malik disebut malaikat apa tuh? Malaikat Malik. tak banyak yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bagas. Bagus, silakan dulu Bagas. Ibu rasa mungkin sudah bagus peta konsep dari yang kalian buat. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat ini adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Adapun sifat-sifat dari malaikat itu yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin,
tidak pernah letih dan tidak pernah pernah berhenti beribadah kepada Allah, dan selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi nama-namanya juga tadi Bu lihat udah hafal semua. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Raqib, Atid, dan Malik Ridwan. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya? Berarti udah pintar-pintar kalian ya. Masya Allah. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.